Di hamparan es abadi Nortenfell, di antara semua kisah pahlawan yang pernah kita dengar, ada satu legenda yang dibisikkan dalam sunyi. Ini bukan cerita soal kemenangan perang, tapi soal kehilangan yang mendalam. Sebuah kisah tentang ratu yang kekuatannya justru lahir dari hati yang hancur, yang membekukan dukanya sendiri untuk jadi perisai bagi dunia. Nah, ini dia, kisah Aurora. Ironis banget kan, punya kekuatan yang setara dewa, tapi malah nggak berdaya waktu takdir datang. Kalimat ini nih, jadi kayak gema abadi dari tragedi yang membentuk siapa dia sekarang. Yuk, kita coba ungkap bareng-bareng, siapa sih sebenarnya Sang Ratu Salju di balik benteng esnya itu? Oke, perjalanan kita mulai dari masa kini ya. Coba bayangin, di puncak dunia, di atas sebuah tahta es di Nosgal, duduk seorang ratu. Sendirian dalam kesunyian yang membeku. Dialah sang penjaga abadi. Tapi jangan tertipu sama tatapannya yang dingin itu. Itu bukan sifat aslinya loh. Itu cuma tameng. Coba deh perhatiin, lengannya yang terbuat dari es. Itu adalah pengingat permanen dari hari di mana hatinya juga ikut membeku untuk selamanya. Kebayang nggak sih beban yang dia pikul setiap hari? Dia itu bukan sekedar ratu biasa. Dia adalah benteng terakhir peradaban yang berdiri sendirian di ambang kehancuran. Di hadapannya ada jurang kegelapan, tempat Zask dan monster-monsternya udah nungguin. Setiap hari itu perang. Dan jujur aja, kalau bukan karena dia, dunia kita mungkin udah lama hancur. Tapi gini, buat bisa benar-benar ngerti kenapa dia bisa jadi sedingin es, kita harus kenal dulu apinya. Jadi yuk kita putar balik waktu, ke masa sebelum semua tragedi ini datang. Ke masa di mana Ratu Es ini dulunya adalah seorang wanita yang hatinya hangat banget. Coba lihat deh, ini dua sisi dari jiwa yang sama. Di satu sisi ada kehangatan matahari dan tawa riang. Di sisi lain cuma ada keheningan salju dan tatapan kosong. Emang sulit dipercaya, tapi cinta dan kebahagiaan itu pernah jadi napas hidupnya sebelum tragedi datang dan merebut semuanya. Dan inilah pusat dari semua kehangatan itu. Seorang ksatria pemberani, kekasihnya. Dia itu lebih dari sekedar pasangan di medan perang. Dia adalah janji akan hari esok, harapan, masa depan cerah yang sekarang cuma tinggal kenangan pahit. Dan sekarang kita tiba di hari itu. Hari di mana langit seakan terkoyak. Sebuah pertempuran yang gak cuma bakal mengubah Aurora, tapi juga nasib seluruh Land of Dawn untuk selamanya. Langit tiba-tiba jadi gelap waktu pasukan Zask nyerbu. Aurora dan kekasihnya langsung maju, bertarung bahu-membahu. Tapi musuh mereka terlalu banyak. Di tengah keputusasaan, sang kesatria mengambil satu pilihan terakhir, pengorbanan. Sebuah ledakan sihir yang dahsyat merenggut nyawanya. Dan dari abu tragedi itulah Ratu Salju pun lahir. Pengorbanan itu menuntut harga yang teramat mahal. Dalam ledakan yang sama yang merenggut kekasihnya, satu lengan Aurora pun ikut sirna. Sebuah luka fisik yang jadi semacam monumen abadi untuk luka di hatinya yang mungkin gak akan pernah sembuh. Dia pun kembali ke istananya. Tapi semua kehangatan sudah pergi. Yang tersisa cuma keheningan dan es. Dan di dalam kesunyian itulah, dia mengucapkan sebuah sumpah abadi. Dia mengambil semua rasa sakitnya, semua dukanya, dan dia ubah itu semua jadi kekuatan, jadi perisai. Dia bersumpah, sisa hidupnya bakal dia dedikasikan supaya nggak ada seorang pun yang merasakan kehilangan yang sama seperti dia. Setiap ancaman yang datang, bakal dia bekukan tanpa ampun. Nah, disinilah kita melihat persimpangan takdir yang menarik. Ternyata Aurora bukan satu-satunya ratu yang hatinya hancur. Ada juga Vexana. Keduanya sama-sama kehilangan cinta mereka. Tapi dari luka yang sama, lahir dua jalan yang berbeda banget. Aurora memilih tugas mulia di tengah kesunyiannya, sementara Vexana, dia memilih jalan balas dendam dalam kegelapan. Satu pilihan yang menentukan segalanya. Sikapnya yang dingin itu bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya, itu adalah wujud kekuatannya. Dan kekuatan itu sangat dihormati. Para kesatria terhebat seperti Franco dan Freya bahkan menundukkan kepala padanya. Karena mereka tahu, di balik tatapan dingin itu ada pengorbanan yang tak terhingga untuk keselamatan mereka semua. Dan inilah Aurora sekarang, sendirian di istana esnya, menatap langit malam. Dia bukan cuma sekedar melihat bintang, tapi dia mencari satu wajah di antara gemerlap bintang. Berharap dalam bisikan hatinya yang paling dalam, suatu saat dia bisa bertemu lagi dengan cinta sejatinya.
potret kesedihan yang abadi. Pada akhirnya, Aurora udah mengorbankan segalanya. Cinta, kebahagiaan, seluruh kehangatan di dalam jiwanya. Dia udah jadi perisai es untuk dunia. Tapi, satu pertanyaan tetap menggema di udara dingin Northern Vale. Pengorbanan sebesar itu, kira-kira beneran bakal cukup nggak ya untuk selamanya?